Laguna Venesia itu indah, matahari bersinar di air, gondola meluncur dengan anggun, turis tersenyum. Tapi ada sesuatu yang mengintai di Laguna. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang jahat. Itu adalah Pulau Poveglia. Poveglia adalah pulau kecil, sepi, terlalu sepi. Bangunan-bangunannya kosong, hancur. Alam mengambil alih, pohon tumbuh menembus jendela, tanaman merambat merayap di dinding. Pulau ini punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang tragis. Banyak orang meninggal di Poveglia. Mereka sakit, mereka dishitin, arwah mereka terceda, mereka terjebak, mereka marah. Pulau yang tidak menggeliskan. Poveglia punya sejarah panjang, dulunya tempat berlindung, lalu menjadi tempat kematian. Pulau ini menyimpan banyak cerita kelam yang tak terungkap. Di abad ke-14, wabah hitam datang, wabah yang mengerikan, jutaan orang meninggal. Poveglia menjadi zona karantina. Pulau ini menjadi saksi bisu penderitaan yang tak terbayangkan. Orang sakit dikirim ke sana untuk mati. Mereka diisolasi dari dunia luar, tanpa harapan untuk kembali. Kapal-kapal datang penuh dengan mayat. Mayat-mayat dibakar, asap hitam mengepul ke langit, menandakan kematian massal. Mereka dikubur di kuburan massal. Tanahnya menjadi saksi bisu dari tragedi ini. Tanah Poveglia penuh dengan sisa-sisa manusia. Pulaunya sendiri adalah kuburan. Setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit. Wabah kembali di abad ke-17. Sejarah kelam terulang lagi. Poveglia menjadi jebakan maut lagi. Pulau ini kembali menjadi tempat penderitaan. Ribuan lainnya dikirim ke sana untuk mati. Orang-orang di Poveglia menderita. Mereka sendirian. Mereka takut. Mereka terisolasi dari dunia luar. Mereka bisa mendengar tangisan orang yang sekarat. Suara-suara itu menghantui malam-malam mereka. Mereka bisa mencium bau busuk kematian. Banyak yang kehilangan akal. Poveglia menjadi simbol dari kengerian dan keputusasaan. Orang mati tidak meninggalkan Poveglia. Arwah mereka tetap ada. Mereka berbisik di angin. Mereka bergerak melalui bayangan. Pengunjung pulau merasakan kehadiran mereka. Mereka mendengar suara mereka. Mereka melihat wajah mereka. Nelayan menghindari Poveglia. Mereka bilang perairannya terkutuk. Mereka menceritakan kisah tentang sosok hantu. Mereka bilang pulaunya berhantu. Ceritanya mengerikan, sangat mengganggu. Mustahil untuk diabaikan. Orang-orang bilang udaranya berat. Sulit bernapas. Mereka merasakan ketakutan. Mereka merasa seperti sedang diawasi. Beberapa orang melihat bayangan. Yang lain mendengar jeritan. Tidak ada yang tinggal di Poveglia setelah gelap. Di abad ke-20, sebuah rumah sakit jiwa dibuka di Poveglia. Itu adalah tempat kekejaman. Pasien dianiaya, mereka dijadikan bahan percobaan, mereka disiksa. Rumah sakit ini menjadi simbol penderitaan dan kegelapan. Para pasien sudah tersiksa, dan mereka didorong lebih jauh ke dalam kegilaan. Seorang dokter sangat kejam. Dia dikenal sebagai dokter kematian oleh para pasien dan staf. Dia melakukan lobotomi dengan metode kasar. Dia tidak punya anestesi. Para pasien sangat menderita. Setiap prosedur adalah mimpi buruk yang hidup. Dokter itu mengaku bisa mendengar suara arwah. Suara-suara itu menghantuinya setiap malam. Dia bilang mereka membuatnya gila. Dia mulai kehilangan akal sehatnya. Dia melompat dari menara lonceng. Itu adalah akhir yang tragis bagi seorang pria yang sudah kehilangan segalanya. Dia mati di pulau itu. Tubuhnya ditemukan di dasar menara. Dia menjadi salah satu dari mereka. Arwahnya bergabung dengan arwah para pasien yang dia siksa. Rumah sakit itu tutup pada tahun 1966. Pulau itu ditinggalkan lagi. Tapi kegelapan tetap ada, penderitaan berlanjut. Pulau ini menjadi tempat yang ditakuti oleh penduduk setempat. Arwah para pasien dan dokter masih menghantui Poveglia. Mereka tidak pernah menemukan kedamaian. Poveglia adalah tempat terkutuk, sebuah pulau yang menyimpan banyak cerita kelam dan misteri yang menakutkan. Tempat kengerian yang tak terkatakan, di mana setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit. Tempat di mana batas antara yang hidup dan yang mati sangat tipis, hampir tidak ada. Pulau ini tertutup untuk umum. Orang-orang dilarang mendarat, namun larangan ini sering diabaikan. Tapi beberapa orang masih mencoba. Mereka tertarik pada kegelapan dan misteri yang menyelimutinya. Mereka ingin mengalami kengerian itu sendiri. Mereka ingin melihat hantu. Mereka ingin merasakan sakitnya. Mereka bermain api. Poveglia tidak menginginkan pengunjung. Ia ingin dibiarkan sendiri. Ia ingin menyimpan rahasianya yang kelam. Poveglia adalah peringatan bagi kita semua.
sebuah pengingat akan kegelapan yang mampu dilakukan manusia, dan penderitaan yang pernah terjadi di sini. Itu adalah tempat di mana kejahatan berlama-lama, dan kenangan buruk tidak pernah hilang. Tempat di mana orang mati masih menjerit, mencari kedamaian yang tak pernah datang. Ini adalah salah satu tempat paling berhantu di bumi, sebuah saksi bisu dari masa lalu yang kelam.